Yang terhormat tim penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kordiana Damut SPD. Saya adalah salah satu guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 6 Mei, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini akan dilaksanakan di kelas 10, elemen pribadi peserta didik, dan subelemennya suara hati. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik dan menyenangkan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Dan kita selalu diberi rahmat kesehatan baik, sang punya kehidupan. Jadi, tema pembelajaran kita pada hari ini tentang suara hati. Karena itu sebelum kita lanjut, mari kita bertanya dalam doa. Allah yang Maha Baik, kita syukur kami terhadap hari-hari ini, segala berkat dan penyertaan, bimbingan dan perlindungan senantiasa Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul kembali di sini untuk melanjutkan aktivitas kami baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Kini kami mau memulai pelajaran kami dengan tema suara hati. Kami mohon selalu bersungguh-sungguh menyertai kami dalam seluruh proses pembelajaran ini, agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami pahami dengan baik, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Ini tidak lama ya. Jadi itu tadi tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang suara hati. Apa yang menjadi tujuan utama dari pembahasan ini? Ya, ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa jawab. Paling kurang adik-adik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah karena suara hati, disiplin dengan suara hati, dan wujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik yang terkasih, setelah kamu mendengar apa yang menjadi tujuannya, apa yang kamu paham sedikit tentang suara hati? Yang kamu tahu peran suara hati selama ini apa? Dalam pikiran, kesadaran. Oke, kesadaran. Yang lain? Suara hati kan? Misalnya kalau kamu beraktivitas itu, apa peran suara hati di situ? Nah? Nah? Sesuatu yang disebut dalam kehidupan manusia. Oke, sesuatu yang disembunyi dalam kehidupan manusia. Tapi boleh dikatakan bahwa suara hati itu adalah kehidupan manusia. Mungkin tanpa suara hati itu, hidup kita itu sepertinya tidak terarah. Ya toh? Ya, Bu. Untuk menggali pemahaman kita lebih lanjut, ya, apa sebenarnya itu suara hati? Bagaimana peran suara hati dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertutur kata, dalam bertindak. Karena itu sekarang adik-adik bisa masuk dalam kelompok untuk mendiskusikan. Sekarang dalam kelompok. Kita lihat yang pertama itu bagaimana peran suara hati itu dalam kehidupan sehari-hari dengan di bawahnya nanti ada cerita. Lalu di bawahnya itu ada pertanyaan yang harus kamu jawab atau kamu kerjakan. Beda satunya, ya, jangan bingung. Kita sekarang masuk di kegiatan inti. Kita silakan kamu kerjakan diskusi yang ada. Saya berikan waktunya itu 10 sampai 15 menit. Bisa juga sebelum itu kamu kalau sudah selesaikan mohon acungkan tangan supaya bisa kita langsung presentasikan. Sudah. Sebagai yang terkasih, kalau sudah, mari kita baca apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Saya berikan kelompok 1 yang pertama. Yang baca silakan berdiri. Baca yang ceritanya, Pak. Terus
Nomor 1, bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? Jawabannya, bangga karena seorang putra mahkota yang memiliki tulangnya berduri dengan rakyatnya yang sederhana. Nomor 2, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Jawabannya, bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan kritis supaya pelantikan diberikan secara mewah dan meriah. Ia bermimpi bagaimana budak-budak di Kassas yang menolak untuk bekerja membangun Bapura dan panggung lantikan saudara. Nomor 3, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Jawabannya, hati nurani. Nampak dalam hati putra tersebut bahwa putra mahkota memiliki hati nurani yang peduli dengan rakyatnya. Nomor 4, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Jawabannya, durian. Nomor 5, guru dapat memberikan pengantar, misalnya, kenapa kalian mesti menghadapi sebuah pengimbaan atau sebuah pilihan untuk memilih melakukan yang benar dan menolak melakukan yang benar atau baik. Coba kalian ingat-ingat pengalaman hidup tersebut. Dalam peristiwa apa kalian memilih bertindak sesuai dengan kata hati, atau juga boleh pengalaman di mana kalian tidak mau bertindak sesuai dengan kata hati? Jawabannya, ketika diajak teman untuk mencuri. Nomor 6, Oke, sudah untuk kelompok 1, mari kita tepuk tangan. Kelompok yang berikutnya, kelompoknya Tania. Berdiri 2 orang. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? merasa terlalu karena kau pertama kita yang sederhana di acara pesta pelantikan dulu. Pertanyaan nomor 2, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Ia bermimpi bagaimana ratusan wanita yang masih dipaksa buruh mengumpulkan emas dan membuat mahkota tempat dalam harta bagi raja yang baik. Nomor 3, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian ia mengambil sikap untuk mengadili dan senasib dengan rakyat? Hati nurani nampak dalam artikel tersebut bahwa putra mahkota memiliki hati nurani yang peduli dengan rakyatnya. Nomor 4, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Kerendahan hati. Baik, sudah kelompok 2. Oke, mari kita bagi dulu untuk kelompok berikutnya, kelompoknya ini. Bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? Merasa terharu karena sikap putra mahkota yang begitu sederhana di acara pesta pelantikannya. Nomor 2, apa yang diambil oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan kritik supaya pelantikan itu dirayakan secara mewah dan meriah. Ia bermimpi bagaimana budak-budak dipaksa siang malam untuk bekerja membangun Bapura dan panggung pelantikan sang raja. Nomor 3, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Hati nurani. Nampak dari artikel tersebut bahwa putra mahkota memiliki hati nurani yang peduli dengan rakyatnya. Nomor 4, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Kesederhanaan. Nomor 5, guru dapat memberikan pengantar. Baik, sudah untuk kelompok 3. Mari kita bagi. Oke, selamat pagi teman-teman dan guru. Pada pagi hari ini kami akan presentasikan hasil sesi kami. Kami persilakan teman kami membaca jawaban dan salah. Nomor 1, bagaimana kesan kalian bersikap membaca cerita di atas? Jawaban, merasa terharu karena putra mahkota memiliki sikap yang peduli dengan keadaan rakyatnya. Nomor 2, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberi kepeti supaya pelantikan itu dirayakan secara mewah dan meriah. Ia bermimpi bagaimana budak-budak dipaksa siang malam untuk bekerja membangun Bapura dan panggung pelantikan sang raja. Nomor 3, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian telah mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Hati nurani, nampak dalam artikel tersebut bahwa putra mahkota memiliki hati nurani yang peduli dengan rakyatnya. Nomor 4, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Kerendahan hati. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Untuk semua kelompok yang sudah membagikan hasil diskusinya, jadi menambah apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi nampak bahwa suara hati itu sebenarnya kalau dilihat dari asal kata ya, suara hati itu mengacu pada istilah konsensia atau conscience bahasa Inggrisnya, yang berasal dari kata konsio. Konsensia berarti kesadaran atau pengetahuan. Berarti hati nurani itu berarti kesadaran moral yang tumbuh dalam hati
Lalu apa fungsi suara hati? Seperti yang kita sudah lihat dalam cerita tentang pemimpin yang punya nurani, bahwa suara hati itu yang pertama itu sebagai pengingat. Saya harus melakukan atau tidak? Melakukan kalau itu baik, jangan melakukan kalau itu tidak baik. Lalu suara itu sebagai hakim yang mengadili apa yang saya lakukan, dan itu lebih kepada pekerjaan yang sedang kita lakukannya. Misalnya itu saya sudah buat tadi, apakah itu dari baik atau tidak? Dan kita saja yang mengetahuinya. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti hati nurani kita itu merasa gembira, ya, tertawa karena kita melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya itu kita melakukan yang tidak baik, yang pasti hati nurani kita itu apa? Sedih, kecewa, gelisah, tak kunjung hati. Ya. Sebagai penyadar menilai akan keadaannya. Tanpa hati nurani, seperti yang saya katakan pada awalnya, kalau tanpa hati nurani itu mungkin hidup kita itu tidak terarah. Karena dengan hati saja kita bisa menyadari segala harga diri kita. Misalnya, kalau saya pakai begini saja dibayar atau tidak? Karena itu ada yang dikasih, tolong kita harus perhatikan suara hati kita masing-masing. Usahakan kita harus selalu berbuat yang baik agar suara hati kita itu tetap gembira, ya, tetap. Lalu ada proses kerja suara hati itu sebelum bertindak, ya, seperti yang saya sudah menjelang bertindak dan sesudah tindakan selesai. Lalu bagaimana suara hati itu dapat keliru? Mungkin bisa kita lihat, ya di sini ada gambar. Ya, gambar ini, misalnya kalau suara hati kita itu bingung, ya toh kita mau ambil keputusan apa sebenarnya. Tapi intinya suara hati itu selalu memberikan yang terbaik tergantung kita yang memutuskan. Suara hati itu, misalnya suara hati itu keliru karena suara hati itu tidak dihiraukan. Kita sudah tahu bahwa itu tidak baik, tapi tetap kita melakukannya. Lalu pengaruh emosi seperti malu, takut, marah dan lain sebagainya, sehingga kita tidak peduli lagi. Habis itu kurangnya pendidikan lain dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli. Tapi intinya harus orang kita selalu mengajarkan yang terbaik, toh? Ya. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kita untuk pergi mencuri. Itu saya sangat yakin tidak. Jadi kurang pendidikan kita itu. Itu tadi kita hidup dengan masyarakat, kita harus bisa meniru yang baik saja. Jangan yang tidak baik. Misalnya berarti tentang sekolah. Habis itu kecuali kalau alasan sakit itu mungkin. Tapi kalau masih sehat, datang. Lalu pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat ya ini. Kenapa dia bisa? Saya juga itu. Tapi yang sebenarnya kita bisa menilainya. Oh itu baik atau tidak. Kita harus, kalau itu baik kita melakukannya. Kalau tidak baik, jangan melakukan. Karena kalau tentang moral dan sikap nurani itu tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sekarang setelah kita melihat itu tadi, mari kita lihat bagaimana pandangan teks kitab suci itu tentang suara hati. Kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 15 sampai 16. Saya minta satu orang baca dulu. Maju. Apabila rasa bersalah yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut beraksi dan pikiran mereka saling mendukung atau saling menggerak. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan yang diberikan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, lagi yang terkasih, kita sudah mendengar tadi surat Rasul Paulus kepada siapa tadi? Roma. Kepada jemaat di Roma. Ya. Sekarang kita masuk pada diskusi dari surat isi apa arti suara hati menurut kutipan-kutipan tersebut. Bisa dilihat di KPD 2. Lalu apa hubungan suara hati dengan Allah? Ya. Lalu apa konsekuensinya apabila kita tidak menuruti suara hati? Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Dan apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Jadi saya berikan pertama waktunya 10 sampai 15 menit.
Sudah, Bu. Oke, mari kita bacakan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Kalau tadi itu mulai dari kelompok 4, ya kelompok 1, maka sekarang aku mulainya dari kelompok 4. Oke? Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Soal 1. Apa arti suara hati menurut kutipan di atas? Suara hati Allah itu manusia yang paling bersiap sangat suci. Yang kedua, apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Suara hati adalah suara Allah. Jadi ketika kita mendengarkan suara hati, berarti kita mendengarkan suara Allah. 3. Apa konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Bisa muncul rasa gelisah, bersalah atau menyesal. Nomor 4. Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Ketika seseorang melakukan hal yang merugikan sesama atau orang lain, suara hati akan berbicara dan membuat hati gelisah. Ini berfungsi sebagai peringatan bahwa kasih yang seharusnya diberikan tidak dijalankan dan kita semua untuk memperbaikinya. 5. Apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Menegur dan menghormati dirinya sebagai dokter diri agar kita memperbaiki sikap dan tidak mengulangi kesalahan yang mungkin orang lain. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Mari kita berikan aplaus. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Nomor 1. Apa arti suara hati menurut kutipan di atas? Jawab. Hati nurani adalah keputusan atau budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang direncanakan, sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruknya secara moral. 2. Apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Jawab. Suara hati adalah suara Allah. Jika ketika kita mendengarkan suara hati, berarti kita mendengarkan suara Allah. 3. Apa konsekuensi bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Lama-lama bisa membuat kita terbiasa menuntut tidak nurani yang berakhirnya sulit membedakan mana benar atau salah. 4. Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Jawab. Tindakan kasih kepada semua menciptakan kondisi suara hati seorang jika hati nuraninya baik dan bersih. Ia akan mudah menghasilkan mengasihi orang lain tanpa pamrih. Sebaiknya kalau suara hati sering diabaikan atau ditutup, keegoisan kasih kepada sesama pun menjadi tidak. Contohnya, orang yang suka menolong dan tidak pilih kasih bisa mempunyai hati nurani yang kuat. 5. Apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Jawab. Suara hati adalah bisikan batin yang menuntut manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dalam hubungan dengan kasih kepada sesama. Suara hati akan mendorong seseorang untuk membuat baik, peduli, membantu dan tidak menyakiti orang lain. Ketika hati nurani bersih, kasih itu akan muncul secara alami dan tindakan sehari-hari. Contohnya, saya melihat teman sedih, suara hati mendorong kita untuk menghibur atau menolong. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Mari kita berlanjut. Mungkin karena teks kita diskusinya itu cukup dari kelompoknya Astrid sama kelompoknya ini. Untuk kita lihat itu di dalam artikel itu juga kan ada bagaimana menurut katekismus gereja Katolik itu tentang suara hati. Karena itu saya beri kesempatan kepada kelompok. Sudah ada di situ, tinggal di artikel itu memang sudah tertera. Ada pertanyaan dan mungkin kamu bisa lihat jawabannya di dalam artikel itu. Bagaimana pandangan katekismus gereja Katolik tentang suara hati? Tahu? Ada. Jadi di situ dia ibaratkan hukum. Ya, ada dua hukum Allah dan hukum apa? Hukum dosa, hukum Allah. Kalau kamu cermati baik dalam teks itu ada dua hukum Allah dan hukum dosa. Kalau hukum Allah itu berarti menuju kebaikan. Kalau hukum dosa itu menuju kejahatan. Mungkin itu hal yang paling penting dari Rasul Paulus kepada kita tentang suara hati itu. Sekarang dari katekismus gereja Katoliknya itu kamu lihat di situ inti manusia yang paling dalam. Ya toh? Ya. Hati nurani itu adalah keputusan atau budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang direncanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara paham sudah? Jelas
Bagaimana suara hati itu dapat kita? Yang pertama itu mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang pasti di sinilah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Ini di sini seorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan semakin terbaik. Seorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Tapi itu tadi ya, yang pasti itu yang baik. Jadi kalau mendengarkan suara hati, jangan mendengarkan yang buruk dari yang terkasih. Harus mendengarkan yang baik. Lalu mencari keterangan pada sumber yang baik. Apa yang pertama itu dengan membaca kitab suci. Habis itu dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman, lalu koreksi diri atau introspeksi diri. Begitu dari mengevaluasi seluruh kegiatan yang kita lakukan untuk bisa membina suara kita. Lalu koreksi atas diri sangat penting untuk selalu mengarahkan diri kita. Itu dari intinya ya. Mengoreksi, maksudnya itu mungkin yang kita lakukan itu tidak baik, karena itu kita harus perbaiki. Lalu menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati itu terwujud dalam melepaskan emosi dan nafsu. Pengambilan emosi, kemurnian suara hati. Jadi mungkin itu hal-hal yang penting dalam tema tentang suara hati pada hari ini. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, yang kurang paham mungkin. Kalau gitu saya minta satu orang, apa yang kamu paham sedikit tentang suara hati itu? Mungkin bisa Sevi? Suara hati sebagai Oke, saya minta berdiri Sevi. Suara hati itu sebagai pembimbing atau penyimak suatu perbuatan yang kita lakukan atau dapat mengingatkan kita perbuatan yang baik atau tidak kalian. Oke, terima kasih. Mari kita beri closing dulu. Sebagai pembimbing dalam kehidupan. Mungkin ada yang masih bisa memberikan sedikit pemahaman tentang pelajaran hari ini. Catherine? Selain siapa yang bertanya? Yang saya Berdiri. Yang saya pahami hari ini adalah suara hati adalah inti manusia yang tersembunyi dan yang sangat suci. Di mana ketika kita memikir bahwa mana sesuatu yang baik dan benar, kita mengikuti yang baik dan kita berbicara dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti suara hati, maka kita mendengar. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih yang sudah memberikan sedikit rangkuman tentang apa yang menjadi inti dari dan yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dari saya, kita harus bisa memfungsikan suara hati kita itu dengan baik. Ya, itu yang harus kamu buat dalam kehidupan. Dan zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu jangan sampai kita jatuh dalam jurang. Ya. Jatuh dalam dosa juga bisa. Jadi kita harus bisa mengintrospeksi diri seperti yang dikatakan oleh Chef belakang tadi itu. Harus kita mengevaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan di dalam seluruh hari itu. Kalau itu tidak baik, tunjukkan. Kalau itu baik, lanjutkan. Jadi itu hal yang penting. Sekarang mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Menulis, ini ada kertasnya. Silakan Anda menulis sebuah refleksi berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di dalamnya. Akan ditulis jawaban Anda tentang suara hati itu ya. 5 menit sudah dikumpulkan. Itu ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya nih? Siapa yang bertanya? Ada dong? Oke, silakan menulis. Ya. Tulislah sebuah refleksi atas surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu bab 5 ayat 16 sampai 26 tentang suara hati.
segala bentuk dan bimbingan dari yang sudah. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam mengikuti suara Tuhan. Semoga kami selalu membina seperti kami dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang memberikan baik bagi diri kami sendiri. Engkau yang sesat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan kata Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk semuanya.